Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya Rino Fidianata ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul Determinan Sosiodemografi Penjataan Kredit pada Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia. Nah, jurnal ini ditulis oleh Permata Wulandari dan rekannya Salina Kasim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Alfons Satrianto yang mana merupakan dosen pada mata kuliah ekonomi perbankan kali ini. Nah, abstrak dari jurnal ini yaitu jurnal ini mengidentifikasi determinan sosiodemografi penyataan kredit ke keuangan mikro syariah untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan di 3 wilayah bottom of economic pyramid. Nah, yaitu Yogyakarta, Lombok Timur, dan Makassar. Nah, fokus utama lain dari studi ini yaitu menyoroti solusi yang disarankan dari praktis keuangan mikro syariah untuk mengatasi tantangan dalam praktik penilaian penyataan kredit, di mana sebanyak 2.650 debitur pada BOP di 26 lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dipilih berdasarkan klaster sampel dan metode 7 sampel. Nah, kuesioner diadaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Regresi logistik multinomial digunakan dalam makalah ini, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan penjataan kredit berdasarkan faktor sosiodemografi mencerminkan faktor sosiodemografi tertentu yang meliputi usia, jenis kelamin, saldo rekening, tanggungan, gaji, pendapatan bulanan, pendidikan formal, akses fasilitas pembiayaan pada tahun sebelumnya, jarak dan tahun menabung berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan mendapatkan pembiayaan. Jadi, untuk mengurangi masalah penjataan kredit, implikasi utama dari pemberian penelitian ini adalah BMT harus meningkatkan partisipasi perempuan dengan menggunakan pendapatan bulanan daripada penentu gaji, yang memberikan kredit plus pembiayaan dan mewujudkan satu desa satu program BMT. Nah, solusi tersebut akan meningkatkan partisipasi peminjam BOP di BMT itu sendiri. Nah, pendahuluan dari jurnal ini yaitu masalah penempatan pada segmen masyarakat yang ditargetkan, di mana terutama mereka yang berada di bawah piramida ekonomi merupakan salah satu masalah utama dalam keuangan mikro. Kurangnya kegiatan ekonomi di antara peminjam miskin merupakan hambatan yang signifikan terhadap aksesibilitas kredit mikro, yang mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat memperoleh sumber pendapatan yang stabil. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketika beberapa individu ingin mengakses fasilitas keuangan mikro, mereka tidak dapat melakukannya karena menghadapi masalah penjataan kredit. Nah, penelitian ini akan membahas determinan sosiodemografis penjataan kredit itu sendiri, di mana faktor spesifik dalam penentu sosiodemografis penjataan kredit termasuk yaitu jenis kelamin. Nah, faktanya kelompok berpenghasilan rendah menghadapi masalah penjataan kredit yang lebih kompleks daripada kelompok berpenghasilan tinggi. Meskipun pada kenyataannya program kredit mikro dirancang untuk menargetkan rumah tangga di BOP. Meskipun penjataan kredit belum tentu menjadi sumber jebakan kemiskinan, hal tersebut memperkuat terjadinya jebakan kemiskinan. Masyarakat BOP yang menghadapi masalah penjataan kredit akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki penghasilan. Kondisi tersebut tercermin tidak hanya dari segi pendapatan minimal, tetapi juga minimnya pendidikan, minimnya aksesibilitas terhadap air bersih, kesehatan, dan sanitasi yang layak. Dalam kasus tertentu, di Indonesia aja, masalah partisipasi minimum peminjam di lembaga keuangan formal di Indonesia sering muncul. Misalnya pada tahun 2014, persentase rekening di lembaga keuangan formal untuk nasabah yang berusia lebih dari 15 tahun hanya 36% dari total populasi, dibandingkan dengan 20% di tahun 2011. Banyaknya peminjam yang lebih memilih meminjam dari saluran lain seperti teman dekat, kerabat, hingga 41% pada tahun 2014 itu sendiri. Nah, studi ini juga memberikan karakteristik sosiodemografi dalam memprediksi jumlah pembiayaan yang diterima di Indonesia. Penting untuk mengetahui determinan sosiodemografis yang mempengaruhi penyataan kredit ini. Jika informasi sosiodemografis tentang peminjam LKM Islam merupakan alat yang berguna untuk penyaringan, maka kemampuan
peminjam untuk membayar akan terkait dengan variasi dalam ukuran peminjam itu sendiri. Nah, tinjauan literatur dari jurnal ini yang pertama yaitu penjataan kredit. Penjataan kredit juga tercermin dalam kondisi di mana peminjam mengajukan sejumlah dana tertentu. Namun, pemberi pinjaman dapat menolak seluruhnya atau sebagian menolak untuk peminjam mereka. Oleh karena itu, orang yang mengajukan pembiayaan menghadapi salah satu dari kedua kemungkinan hasil. Yang pertama yaitu permohonan pembiayaan sepenuhnya dikabulkan atau ditolak. Nah, dua jenis tersebut. Yang pertama, penolakan lengkap di mana pemohon tidak mendapatkan pembiayaan sama sekali. Yang kedua, penolakan sebagian di mana peminjam mengajukan dana tetapi hanya dikabulkan sebagian. Nah, pada akhirnya pelamar berputus asa, ditolak atau sepenuhnya, atau dijatahkan sebagian, termasuk dalam kategori kondisi penyataan kredit. Masalah penyataan kredit terjadi ketika pemberi pinjaman menaikkan suku bunga atau memberikan jumlah pinjaman yang lebih kecil daripada yang diminta oleh peminjam. Nah, praktik ini bagaimanapun tidak terbatas hanya pada plafon suku bunga dan kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Selain itu, hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman memainkan peran penting dalam situasi ini. Dalam praktiknya, peminjam yang jujur hanya menerima kontrak pinjaman yang mereka harapkan untuk dibayar kembali. Sedangkan peminjam yang tidak jujur gagal membayar pinjaman beberapa waktu dan berapapun gagal membayar kembali. Nah, determinan sosiografis penjataan kredit. Keputusan pemberi pinjaman informal atau formal untuk menyetujui permintaan pinjaman didasarkan pada pendapatan rumah tangga dan hutang pemohon sebagai indikator kemampuan membayar kembali. Nah, rumah tangga miskin dan berpenghasilan menengah harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi daripada rumah tangga kaya, meskipun rumah tangga miskin memiliki catatan pembayaran hutang lebih baik daripada rekan mereka yang lebih kaya. Selain itu, Mason pada tahun 2014 menemukan bahwa karakteristik individu seperti jenis kelamin dan usia memegang peranan penting dalam terjadinya penjataan kredit. Nah, meskipun menjadi seorang wanita bukanlah prediktor yang signifikan dari pemberian kredit. Hal ini sangat terkait dengan penerimaan pinjaman yang lebih kecil daripada yang diterima oleh pria. Rumah tangga yang lebih miskin dan rumah tangga yang dengan kepala keluarga yang lebih tua lebih mungkin untuk mengajukan pinjaman dari sumber informal yang disebabkan oleh persepsi risiko yang lebih tinggi terkait dengan peminjam yang lebih miskin dan lebih tua. Nah, metodologi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode regresi logistik dan logit, di mana datanya yaitu prosedur 5 langkah pengambilan sampel untuk meminimal potensi kesalahan pengambilan sampel berdasarkan metode Malhotra. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mendefinisikan populasi sasaran, menentukan kerangka sampling, memilih teknik pengambilan sampel, menentukan ukuran sampel, dan melaksanakan proses pengambilan sampel. Variabel dependen dari penjataan kredit ini yaitu suatu kondisi di mana pemberi pinjaman memberikan jatah kredit atau peminjam tidak dapat memperoleh jumlah kredit yang mereka inginkan. Ini akan berfungsi sebagai variabel dependennya, yang didefinisikan sebagai puas sebagian, tidak sepenuhnya diberikan, ditolak sepenuhnya, tidak ada pembiayaan diberikan, dan puas sepenuhnya, pembiayaan diberikan sepenuhnya. Sedangkan variabel independen yaitu penentu sosial demografis meliputi usia, jenis kelamin, kedekatan, jarak dengan LKM Islam, tahun menabung, saldo tabungan, jumlah tanggungan, kepala rumah tangga, memiliki gaji, pendapatan, tahun pendidikan formal, dan akses ke pembiayaan sebelumnya. Nah, itulah variabel independen dari penelitian ini. Nah, hasil dari dan analisisnya yaitu dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa variabel yang signifikan mempengaruhi penjataan kredit yaitu umur, jenis kelamin, saldo positif pada rekening peminjam, gaji, pendapatan bulanan, ketergantungan, masa pendidikan formal, dan akses fasilitas pembiayaan di tahun sebelumnya. Nah, variabel tersebut signifikan kecuali gaji. Selain itu, kedekatan dan penghematan selama bertahun-tahun juga ditemukan secara signifikan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan bertambahnya usia responden sebesar 1%, lockout responden untuk ditolak seluruhnya dalam pembiayaan akan turun sebesar 0,91 kali.
lipat. Nah, peningkatan unit usia mengarah ke kemungkinan untuk didanai penuh. Peminjam muda lebih konsumtif dalam membelanjakan uang dibandingkan dengan peminjam yang lebih tua yang cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Nah, dengan peminjam, selain itu, usia yang lebih tua akan meningkatkan kemungkinan akses karena orang yang lebih tua dapat mengumpulkan lebih banyak kekayaan dan mengontrol sumber daya mereka. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan laki-laki ditolak seluruhnya untuk pembiayaan lebih rendah dibandingkan perempuan, di mana dapat disimpulkan bahwa laki-laki memiliki akses yang lebih besar pada pendanaan penuh daripada perempuan. Dengan kata lain, kemungkinan wanita ditolak sepenuhnya untuk pembiayaan adalah 2,695 kali lebih besar daripada pria. Sedangkan dari pengamatan lainnya, di mana perempuan tidak memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, kreditor memperkirakan bahwa peminjam perempuan akan mengalami kesulitan dalam membayar hutang mereka. Nah, berdasarkan jumlah tanggungan juga terbukti bahwa signifikan terhadap statistik sebagai determinan dalam penjatahan kredit. Dan keluarga yang lebih banyak tanggungan akan memiliki lebih banyak masalah penjatahan kredit. Hal ini karena mereka menghadapi kesulitan bahkan untuk memberi makan diri mereka sendiri yang mengakibatkan pembayaran yang buruk yang diharapkan. Nah, sedangkan dari sisi tabungan dalam keuangan mikrosyariah dapat dianggap sebagai jaminan. Beberapa BMT tidak meminta jaminan kepada peminjamnya, tetapi membutuhkan tabungan untuk setiap pembiayaan. Nah, dari sisi gaji merupakan indikator kemampuan membayar kembali pembiayaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa responden yang tidak memiliki gaji cenderung menolak sepenuhnya dapat pembiayaan dengan probabilitas sebesar 2,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang memiliki gaji. Peminjam yang memiliki gaji tetap akan menghadapi penjatahan kredit yang lebih rendah daripada peminjam yang tidak memiliki gaji tetap, karena mereka dianggap memiliki sumber pendapat yang tetap yang akan digunakan untuk membayar kembali pembiayaan tersebut. Nah, dari sisi pendapatan bulanan juga menjadi penentu penjatahan kredit, di mana probabilitas responden yang memiliki pendapatan bulanan rendah untuk ditolak seluruhnya dalam pembiayaan lebih tinggi dibandingkan responden yang memiliki pendapatan bulanan tinggi. Nah, kegiatan UKM harus didukung untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membayar kembali. Kesimpulannya, temuan empiris menguatkan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan bulanan yang lebih tinggi berpengaruh negatif terhadap terjadinya penjatahan kredit. Nah, selanjutnya dari sisi variabel tahun pendidikan formal juga memberikan variabel signifikan yang mempengaruhi penjatahan kredit. Akibatnya, semakin berpendidikan seseorang, maka semakin mudah baginya untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, selain itu, akses ke pembiayaan sebelumnya memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya penyataan kredit, karena rekam jejak yang baik penting dalam keuangan mikro Islam. Akses ke pembiayaan sebelumnya akan mengurangi terjadinya penyataan kredit. Nah, kedekatan atau jarak rumah peminjam dari BMT juga menjadi penentu penyataan kredit. Masyarakat yang bertempat tinggal lebih dekat dengan BMT akan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan, karena akan mengurangi biaya pengawasan. Oleh karena itu, tidak memerlukan petugas BMT untuk menggunakan angkutan umum yang akan mengeluarkan biaya mereka. Mirip dengan jumlah tabungan yang berfungsi sebagai jaminan, tabungan bertahun-tahun, hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas responden yang memiliki jumlah tabungan yang lebih rendah untuk mendanai sebagian dalam pembiayaan yang diminta adalah 0,6 kali lebih rendah dibandingkan responden yang memiliki jumlah tabungan lebih tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa temuan berdasarkan determinan sosiodemografis menunjukkan bahwa usia sebagai perempuan tidak memiliki saldo rekening positif, tidak memiliki gaji, hanya memiliki beberapa tahun pendidikan formal dan tidak memiliki akses ke pembiayaan sebelumnya, kemungkinan besar akan ditolak daripada didanai penuh. Pertama, usia adalah indikator kedewasaan. Usia yang lebih tua menunjukkan kesiapan lebih untuk membayar
pembiayaan dari BMT. Terlebih, perempuan dikategorikan sebagai tidak memiliki penghasilan, sehingga mereka lebih menderita dalam hal ditolak sepenuhnya dalam pembiayaan daripada laki-laki. Saldo akun yang positif adalah simbol kesetiaan, karena loyalitas akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan pembiayaan. Sedangkan gaji berarti pendapatan rutin per bulan yang dapat digunakan untuk membayar pembiayaan setiap bulannya. Selain itu, area yang sama terjadi pada kemungkinan didanai sebagian hingga didanai penuh, kecuali jika menyangkut gender, di mana laki-laki memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pendanaan parsial daripada pendanaan penuh. Variabel tambahan dalam khusus penjatahan sebagian untuk pendanaan penuh adalah gaji, kedekatan dengan BMT dan tabungan dan tahun tabungan. Kedekatan dengan yang rendah dengan BMT akan mengurangi biaya pemantauan. Oleh karena itu, peminjam dengan kedekatan rendah memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pendanaan secara penuh. Terakhir, tahun menabung merupakan indikator loyalitas peminjam. Loyalitas akan meningkatkan kepercayaan. Peminjam yang dapat dipercaya memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan penuh dari pendanaan parsial. Oleh karena itu, jurnal ini juga merekomendasikan di mana diharapkan dapat memecah kemungkinan masalah penyataan kredit bagi peminjam di BOP dan menyoroti beberapa rekomendasi kebijakan, di mana yaitu yang pertama, menciptakan standar kelayakan peminjam BOP untuk mendapatkan pembiayaan. Karena standar kelayakan penting bagi BMT dalam proposal pembiayaan pertama, maka BMT disarankan untuk menggunakan kelayakan sebagai penyaring dalam proposal pembiayaan pertama. Kriteria kelayakan akan memastikan bahwa hanya orang miskin atau sangat miskin yang dapat berpartisipasi dalam pembiayaan BMT tersebut. Yang kedua, pemerintah harus memberikan anggaran ekstra untuk mendukung BMT tersebut, di mana pemerintah harus mendukung kegiatan BMT dengan berbagai cara. Yang pertama, pemerintah harus memiliki anggaran untuk mendukung pertumbuhan BMT, karena tujuan BMT adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, yang kedua, kondisi kekurangan uang untuk disalurkan kepada masyarakat di BOP harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, sekian hasil review dari jurnal ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.